Baik, yang pertama kita awali dari Ustadz Muljiman dari Muhammadiyah. Baik, terima kasih. Ada orang yang mengatakan kalau orang meninggal lalu tidak pakai selamatan tahlilan itu seperti ngubur kucing. Baik, ini satu ungkapan yang barangkali sering kita dengar. Ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dulu para sahabat Rasulullah SAW yang meninggal tidak ada riwayat diadakan acara selamatan semacam itu. Apakah mereka seperti ngubur kucing? Tidak. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Rasul sudah menyebutkan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Nah, jadi justru itu malah sebaik-baik generasi seperti itu. Nah, tidak ada riwayatnya siapakah ketika Khadijah meninggal dunia yang memimpin tahlilan. Siapa yang memimpin? Lalu kemudian siapa yang menyiapkan gedang rojo? Ada enggak? Ada yang tahu? Enggak ada. Nah, ya, tidak ada penjelasannya. Padahal Rasul masih hidup ketika Khadijah meninggal. Kemudian ketika Ibrahim putra Rasulullah SAW meninggal. Nah, siapakah yang menyiapkan besean untuk tahlilannya Ibrahim? Ada riwayatnya? Tidak ada. Kemudian siapa lagi yang ketika meninggal Rasul masih hidup? Paman beliau Hamzah. Nah, itu orang yang meninggal dunia ketika Rasul masih hidup. Apakah Rasul mimpin tahlilan? Tidak. Sahabat Abu Bakar mimpin? Tidak. Sahabat Umar mimpin? Tidak. Ini perkara orang meninggal di zaman itu tuh banyak. Jadi perkara orang meninggal di zaman ketika Rasul masih hidup itu banyak, tapi tidak ada riwayatnya. Nah, padahal untuk melakukan itu mereka mampu dan bisa, tapi tidak mereka kerjakan. Nah, mereka mampu. Bisa tidak mereka baca tahlil? Bisa. Bisa tidak mereka melakukan 3 hari 7 hari? Bisa. Nah, tetapi tidak mereka lakukan. Sehingga ini penting bagi kita untuk melihat bagaimana praktek Nabi dan para sahabat. Andai ungkapan tadi benar, maka nyun sewu ungkapan ini justru malah nyun sewu mencela para sahabat, karena para sahabat begitu cara memakamkannya, cara ngurus jenazahnya. Apakah kita tega mengatakan Nabi dan para sahabat itu koyo ngubur kucing? Kan tidak tega kita. Nah, ya, karena faktanya Nabi dan para sahabat penguburannya tidak pakai uburampe tahlilan atau selamatan semacam itu. Sehingga kalau dibilang kalau tidak dilakukan tahlilan seperti ngubur kucing. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi dan para sahabat? Apakah kita tega mengucapkan mereka seperti ngubur kucing? Padahal Rasulullah SAW itu asyraful anbiya wal mursalin. Jadi Nabi yang paling mulia, utusan yang paling mulia. Kemudian para sahabat seperti sahabat Abu Bakar itu adalah afdalul ummah ba'da nabiyhi, umat yang paling afdal setelah Nabi SAW. Ketika Rasul wafat, apakah sahabat Abu Bakar melakukan tahlilan? Tidak. Padahal beliau adalah afdalul ummah ba'da nabiyhi, orang yang paling afdal setelah Nabi SAW. Itu tidak dilakukan oleh beliau. Ya, paling tahu masalah agama, tetapi ternyata tidak dilakukan hal tersebut. Dan pada saat itu memakamkan Rasulullah SAW tidak pakai selamatan uburampe mulai dari berapa? 7 hari, 40, 100. Andaikan terjadi di mereka, saya yakin hadisnya tidak cuma 1 atau 2. Hadisnya akan ada ratusan, bahkan bisa jadi hadisnya ribuan. Karena banyak orang yang meninggal di zaman itu. Orang-orang yang pada saat perang Badar meninggal, ada enggak? Ada. Yang perang Uhud meninggal, ada enggak? Banyak. Nah, tetapi
tidak dilakukan. Andai mereka melakukan itu, maka pada saat itu sahabat Nabi itu akan sibuk dengan tahlilan, karena banyak orang yang meninggal pada saat perang. Dan Nabi memimpin perang pada zaman itu kurang lebih sekitar 27 kali yang beliau pimpin sendiri. Dan perang di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup itu sekitar 50-an kali. Hampir tiap 3 bulan itu terjadi perang. Tetapi ternyata kalau misalnya ada ritual semacam itu, wah itu sahabat Nabi itu sibuk sekali itu. Kenapa? Setiap ada ekspedisi perang ada yang meninggal, ada yang meninggal lagi, ada yang meninggal lagi, ada yang masih 7 harinya, ada yang barengan dengan 100 harinya, ada yang barengan dengan setahunnya, ada yang barengan dengan 2 tahun. Oh, itu hampir tiap hari itu. Itu bisa melakukan yang seperti itu. Tetapi ternyata tak ada riwayatnya satu pun tidak ada. Padahal andaikan ada, kira-kira mungkin tidak benturan antara 7 hari dengan 100 yang lain? 100 benturan dengan yang setahun atau 2 tahun? Bisa. Bahkan bisa jadi tiap saat ada acara itu. Tapi tidak ada riwayatnya sampai kepada kita. Maka tegakah kita mengatakan mereka seperti ngubur kucing? Ada yang tega? Tidak. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita karena kita menyangka menguburkan itu sebagaimana Nabi dan para sahabat dianggap seperti kucing. Maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang mengucapkan hal tersebut dan mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya dari Ustadz Firanda dari Salafi. Masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Taib, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi SAW. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi SAW kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai mazhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab buka kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushghiluhum." Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan memberikan uang, dengan memberikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. 3 putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang 4. Oleh karenanya saya katakan, kalau kita
kalau bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh, sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita yang kasih makanan, iya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak, kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab. Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Dari tuntunan Islam saya katakan, tahlilan untuk orang mati itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Tidak pernah. Lah nek kowe ngomong ajaran Islam, carikanlah dalilnya. Nanti kalau ada dalilnya, saya rujuk. Wong ini majelis ilmu tentu rujuk kepada kebenaran. Pas kematian, pas ada orang meninggal itu ya masih ada kegiatan tahlil, sembelih. Anda usah ikut itu. Nah, nanti tanggung jawab kita pada orang yang meninggal. Gimana? Tanggung jawab kita pada orang yang meninggal itu maksudnya Ustaz. Tanggung jawabnya kalau orang meninggal itu Islam, dimandikan, dikafani, disolatkan, kubur, wis rampung. Sudah selesai. Padahal kita kalau datang itu kegiatannya masih seperti. Nah iya datang orang melu tahlilan, orang datang nek welayat, ojo melu ngurusi sing tahlilan, sing yasinan. Datang ini juga aja diukur, wong mati dure piro, langsung neng kubur, gawe kedudukan di sana. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang atau datang situ, kamu siapkan air, kamu siapkan ember, kamu siapkan memandikan jenazahnya, kalau jenazahnya laki-laki. Dan dimandikan kafani, selesai, rampung, buntel, rampung toh, salatke. Tadi salatke, ayo diangkat dikubur, gitu ta? Ngenteni brobosan barang saya serasa. Ya. Nek kowe sing kon mikul, nek dibrobosi mlaku terus. Lah mlaku terus masa dibrobosi. Ya ta, mlaku terus. Terakhir Ustadz Amsari Ramdhani dari Ormas Persatuan Islam. Takziah menghibur, takziah meringankan, takziah mengalihkan. Di kita justru takziah itu berkumpul. Hari ke-1, ke-3, ke-7, 40, 100. Ini ternyata sinkretisme dari ajaran Hindu. Menurut ajaran Hindu, kalau ada orang yang mati baru 1 hari, itu ruhnya masih ada di rumah. Ruhnya masih ada di rumah. Makanya pesta. Habis-habisan. Yang ketiga, ruh siap-siap berangkat. Hari ke-3, hari ke-7 berangkat. Makanya biar cepat sampai ke alam nirwana, orang tua kita dulu menyembelih munding. Ya, munding itu maksudnya kerbau ya, saudara. Ceramah Ustadz Ansori ini memang bahasanya campur dengan bahasa Sunda. Mari kita lanjutkan. Lalu di Sulawesi, di Makassar, itu menyembelih munding. Apa munding? Kebo. Kebo itu disembelih, dibagikan agar ruhnya cepat ke alam nirwana. Apa alam nirwana itu? Surga. Ada yang tidak mampu menyembelih kambing. Hari ke-40, ruh balik deui. Balik deui itu kembali laporan lagi ya, saudara. Saya sudah sampai, katanya, di mana? Di nirwana. Karena datang laporan disuguhan deui. Maksudnya diberi suguhan lagi, yaitu suguhan seperti pada orang yang bertamu ke rumah. Daripada mabok, daripada makan minum, mending ngaji, mending berdoa. Asalnya begitu. Paham? Baik.
Lalu kenapa jadi kebiasaan? Baik Ustadz, takziah itu baik, bagus, harus menghibur. Tapi jangan membebankan keluarga gitu. Harus masak ini, masak itu. Seharusnya kita yang ngasih makanan ke siapa? Ke keluarga.